Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Pokoknya kalau punya uang berapa itu kayaknya mau di fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Para ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di taman-taman surga seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati suatu taman-taman surga, maka singgahlah dengan perasaan yang senang, singgahlah dengan perasaan yang gembira, dan singgahlah dengan perasaan yang lapang dada. Para sahabat pun bertanya, qalu wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Qala hilakuz dzikr. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, taman-taman surga yaitu halaqah-halaqah zikir. Di mana halaqah-halaqah zikir maknanya luas. Bisa dapat membahas perkara-perkara dalam agama, membahas tentang Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Maka itu termasuk halaqah-halaqah zikir yang dimana di dalamnya terdapat banyak kebaikan-kebaikan, karena dengannya kita dapat mengetahui pelajaran-pelajaran dalam agama Islam. Jemaah para ibu-ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, melanjutkan pembahasan dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu milik dari yang pengarangnya bernama Imam Nawawi. Kita melanjutkan hadis yang kedua, yaitu hadis tentang Jibril. Sebentar, Anda share screen terlebih dahulu. Sebentar. Nah, yaitu iman, tentang iman, Islam dan juga ihsan. Telah kita lanjutkan atau telah kita bahas ya, tentang apa itu Islam dan juga apa itu iman. Ya. Bagaimana Islam mempunyai rukun-rukunnya yang 5 dan juga iman mempunyai rukun-rukunnya yang berjumlah 6. Ya, yang berjumlah 6. Iman telah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya rukun-rukunnya apa saja, dan juga sedikit penjelasan pada setiap rukun-rukunnya. Dan perlu diketahui bahwa hadis Jibril itu bercerita tentang Jibril menyamar sebagai seorang lelaki dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara dalam agama. Lalu setelah Jibril menanyakan tentang Islam, dan Rasulullah pun menjawab, dan Jibril pun membenarkan, dan Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang iman, dan Rasulullah pun menjawab, dan Jibril pun lagi-lagi membenarkan.
Maka pada pertanyaan yang ketiga ini, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, beritahukan kepadaku, akhbirni anil ihsan. Akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah pun menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinilah sesungguhnya dia pasti melihatmu. Perkara al-ihsan di sini merupakan derajat yang paling tinggi dalam Islam. Merupakan derajat yang paling tinggi dalam Islam. Mengapa? Karena seperti yang dijelaskan oleh para ulama, tingkatan-tingkatan dalam beragama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Dan orang yang otomatis kalau kita mau membuat lingkaran, maka lingkaran yang paling luar itu Islam. Lingkaran yang dalamnya lagi itu adalah iman. Dan lingkaran yang paling dalam yaitu ihsan. Lalu dapat kita fahami bahwasanya orang yang beragama Islam belum tentu beriman. Orang yang beragama Islam belum tentu beriman. Dan orang yang beriman belum tentu dia mencapai derajat ihsan. Namun apabila seseorang sudah mencapai derajat ihsan, maka dapat dipastikan bahwasanya dia beriman dan juga beragama Islam. Terkadang mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin bagaimana mungkin beragama Islam namun tidak beriman? Bagaimana mungkin beragama Islam namun tidak beriman? Dan itu ada pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bahwasanya ada seorang Arab Badui, Arab dari pedalaman. Mereka berkata bahwasanya kami telah beriman. Akan tapi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu, katakanlah wahai Rasul, sungguh mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan apabila terdapat perbedaan antara Islam dan juga iman. Terdapat perbedaan antara Islam dan juga iman. Dan perbedaan Islam dan iman itu apabila disebutkan bersamaan, maka maknanya berbeda. Dan apabila disebutkan sendiri, maka maknanya sama. Dalam artian seperti yang tadi, ya qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah mereka menganggap bahwasanya dari mereka beriman, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menganggap mereka belum beriman, akan tapi mereka telah masuk ke dalam Islam. Menunjukkan perbedaan dalam berbeda antara Islam dengan iman apabila disebut secara bersamaan dalam sebuah hadis ataupun dalam sebuah ayat suci Al-Qur'an. Dan perbedaan Islam dan juga perbedaan iman, dalilnya seperti yang tadi qalatil a'rabu amanna, lalu dalil yang kedua yaitu hadis Jibril ini. Itu hadis yang kedua dalam syarah Arba'in Nawawi ini. Lalu dalil yang ketiga yang menjelaskan bahwasanya apabila Islam dan iman disebutkan bersamaan, maka maknanya berbeda, yaitu ketika salat jenazah, salah satu doanya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman.
Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah ia dalam keadaan Islam, dalam keadaan beragama Islam. Ya. Karena Islam itu merupakan pintu pertama untuk masuk ke dalam derajat-derajat yang lain. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ya, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa saja yang Engkau wafatkan, wahai ya Allah, ya, dari kami, maka wafatkanlah dalam keadaan beriman. Di sini menunjukkan bahwasanya berbeda antara iman dengan Islam. Berbeda antara iman dengan Islam. Ya. Lalu apabila disebutkan satu kali, apabila Islam disebutkan sendiri, ya tidak dengan kata iman, maka maknanya sama. Ya, maka maknanya sama. Ya. Contohnya dalam sebuah hadis dijelaskan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwasanya seorang muslim itu yang selamat darinya, ya, yang tidak menyakiti muslim yang lain dengan lisannya dan juga dengan tangannya. Ya, muslim di sini maksudnya adalah beragama Islam dan juga beriman. Ya, beragama Islam dan juga beriman. Ya, maknanya sama. Ya, maknanya sama apabila disebutkan sendiri. Namun apabila disebutkan bersama kedua-duanya, maka maknanya berbeda. Ya, maka maknanya berbeda. Dalil yang kedua yaitu juga dalam hadis Abu Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatul adza 'anit thariq. Bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi perkataan la ilaha illallah, dan yang terendah yaitu membuang gangguan dari jalan. Di sini maksudnya adalah iman maknanya sama dengan Islam. Ya, orang yang beriman dan juga orang yang muslim. Ya, orang yang beriman dan juga yang muslim. Ini apabila disebutkan atau dalil dan bukti apabila Islam dan iman disebutkan secara sendiri maka maknanya sama. Namun apabila disebutkan secara bersamaan maka maknanya berbeda. Seperti halnya arti dari fakir dan juga miskin. Arti dari fakir dan juga miskin itu kalau disebutkan sendiri maka maknanya sama. Disebutkan sendiri maknanya sama. Dan apabila disebutkan bersamaan, ya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, maka maknanya berbeda. Orang yang fakir dan orang yang miskin apabila disebutkan bersamaan dalam suatu konteks, maka orang yang fakir itu orang yang lebih asyad, lebih membutuhkan daripada orang yang miskin. Ya, daripada orang yang miskin. Begitu juga dengan kata al-birru wat taqwa. Ya, al-birru wat taqwa. Keduanya apabila disebutkan sendiri maka maknanya sama, apabila disebutkan bersama-sama maka maknanya berbeda. Contohnya dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Saling tolong menolonglah dalam hal kebajikan, ya, dan saling tolong menolong dalam hal ketakwaan, dalam artian meninggalkan maksiat. Maknanya berbeda apabila disebutkan bersama. Maka dari itu juga sama halnya seperti Islam dan iman. Islam dan iman. Kembali ke al-ihsan, yang dimana al-ihsan merupakan derajat tertinggi dalam beragama seseorang. Ya. Ihsan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bermakna engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, ya, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu. Dan dapat kita fahami di sini bahwasanya ihsan mempunyai dua cara atau dua rukun. Ya, mempunyai dua rukun atau dua cara. Ya. Rukun yang pertama yaitu menghadirkan Allah ketika beribadah.
seakan-akan melihatnya, dalam artian melihat keagungan Allah, melihat kebesaran Allah. Ya. Ini rukun yang pertama, yaitu seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, ya, kalau tidak bisa, maka ada alternatif lain. Alternatif lain untuk mencapai derajat ihsan, yaitu bahwasanya harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Ini masuknya ke dalam bab muraqabah, ya, bab muraqabatullah. Bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan contoh lainnya bahwasanya derajat yang membuktikan bahwasanya derajat ihsan adalah derajat yang paling tinggi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, ya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, di sini masuk ke dalam keimanan. Wa 'amilus shalihat, ya, orang wa 'amilus shalihat maksudnya adalah Islam. Ya, Islam, karena Islam itu artinya beramal, dan salah satu rukun amal itu melakukan amalan-amalan saleh. Ya. Setelah terkumpul dua ini, maka apa yang terjadi? Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan amalan dari orang-orang yang ihsan amalannya. Ya. Tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang ihsan amalannya. Itu amalannya baik, mencapai derajat ihsan. Mencapai derajat ihsan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berusaha keras dalam beribadah, ya, maka akan kami tunjukkan, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Dalam artian jalan-jalan ketakwaan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang muhsin, bersama orang-orang yang muhsin, itu yang ihsan amalannya. Ihsan ini perkara yang paling tinggi, ya, perkara yang paling tinggi. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Ya, sungguhnya Dia pasti melihatmu. Ya. Dan ini contohnya ketika dalam salat. Ya, ketika dalam salat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, maka kita yakini bahwasanya kita sedang melihat Allah, dalam arti melihat kebesarannya, atau kalau tidak bisa, ya, maka kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Ya. Sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah. Ya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal tidak hanya tentang mencari rizki. Ya, tawakal tidak hanya tentang urusan dunia saja. Ya, tawakal tidak hanya tentang mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya. Akan tapi juga terdapat tawakal dalam beribadah kepada Allah. Contohnya yaitu ketika salat. Ya, ketika salat kita dapat bertawakal. Ya. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam ayat ini, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Agung dan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana cara bertawakalnya? Alladzi, yaitu kita menghadirkan atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita saat kita salat. Alladzi yaraka hina taqum, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat. Ketika kita berdiri untuk salat, mengucapkan Allahu Akbar,
Ya, sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar, kita yakini terlebih dahulu bahwasanya kita beribadah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, maka kita yakini dulu sebelum kita ucapkan Allahu Akbar, kita yakini, ya Allah, sungguhnya salatku ini Engkau melihatnya. Ya Allah, sungguhnya salatku ini Engkau melihatnya. Kita yakini dalam hati bahwasanya Allah melihat amalan kita, sedang melihat amalan kita, yaitu salat. Alladzi yaraka hina taqum. Allah Subhanahu wa taala melihatmu ketika engkau berdiri, hendak berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah Subhanahu wa taala pun melihatmu, ya, melihat pergerakan-pergerakanmu dalam salat. Ya, dalam rukuknya, ya, dalam duduk di antara dua sujud, berdiri dari ruku, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Ketika sujud, ya, hendaknya kita yakini bahwasanya gerakan-gerakan tersebut itu Allah melihatnya. Allah yang melihatnya. Nah, itulah makna al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak melihatnya, sungguhnya dia pasti melihatmu. Ya, caranya seperti itu. Itu kita yakini sebelum mengucapkan takbir, sebelum mengucapkan, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Ya. Contohnya berpuasa, ya Allah, aku berpuasa, sungguhnya aku sedang dilihat olehmu, ya, aku sedang dilihat olehmu. Aku sebelumnya, dan juga contoh-contoh yang lain, bersedekah kepada sama muslim, berinfak, dan membayar zakat. Ya, sebelum kita membayar zakat, kita yakini sebelum apa yang kita beri itu berpindah tangan kepada orang lain, kita yakini bahwasanya saya sedang dilihat Allah. Saya sedang dilihat Allah. Itulah derajat ihsan. Saya sedang dilihat Allah, dan ini saya berbuat ihsan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan, ya, apabila seorang, ya, ingin berbakti kepada kedua orang tua, ya, ia juga meyakini bahwasanya perbuatan ia dalam berbakti itu pasti Allah lihat. Ya, ketika mungkin orang tua yang sedang tinggal di tempat yang jauh, ketika dia sedang safar, perjalanan untuk pulang ke rumah orang tuanya, maka ia dalam perjalanan tersebut meyakini bahwasanya hendak ia yakini atau ia terbesitkan, atau ia besitkan dalam hati, ya, bahwasanya ia sedang melakukan perjalanan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat ihsan. Nah, inilah derajat ihsan. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis juga bahwasanya, ya, inna ahadakum idza kana fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Apabila, ya, salah seorang di antara kalian sedang melakukan salat, sungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Ya, bermunajat kepada Rabb-nya. Ya. Apa arti munajat? Ya, arti munajat seperti yang dijelaskan para ulama dalam surah Al-Mujadalah, yaitu an-najwa. Ya. Yaitu artinya an-najwa, munajat itu artinya sedang dua orang yang sedang berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ya. Maka munajat yang tertinggi, tingkat munajat yang tertinggi, yaitu ketika seorang hamba sedang salat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, sedang berbisik kepada Rabb-nya, ya, sedang seolah-olah sedang mengobrol bersama Allah Subhanahu wa taala, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala seperti bermunajat, ya. Dan hendaknya itu yang kita yakini. Ketika sedang salat, kita sedang seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tidak mampu, maka sungguhnya dia pasti melihatmu, dan dengan penglihatan Allah lah kita yakin bahwasanya kita sedang bermunajat kepadanya. Ya, bermunajat kepadanya, ya, berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana komunikasi seorang hamba ketika sedang salat dengan salat, ya. Bagaimana komunikasi seorang hamba dengan Allah ketika sedang salat? Ya, bagaimana?
dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya seorang hamba bermunajat kepada Allah, seorang hamba bermunajat, ya, kepada Allah ketika sedang salat, yaitu dalilnya adalah, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, ya, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Saya membagi salat, itu menjadi dua. Maksudnya salat di sini adalah, ya, seperti yang dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Al-Fatihah memiliki banyak nama, dan salah satu nama-nama Al-Fatihah yaitu As-Salah. Itu salah satu nama Al-Fatihah, itu banyak. Salah satu namanya itu As-Salah. Ya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Bahwasanya aku membagi surat Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua, antaraku dengan hamba-hambaku. Ya, antara untukku dan juga untuk hambaku. Ya. Dalam 3 ayat yang pertama, ya, bagaimana Allah membaginya? Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qultu, ya, hamadani 'abdi. Ya. Apabila seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, majjadani 'abdi. Ya, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim asna alayya 'abdi. Asna alayya 'abdi, atau mungkin terbalik, ya, asna alayya atau majjadani, Allah taala alam, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila seorang berkata ar-rahmanir rahim, maka Allah pun menjawab, Allah pun berkata, ya, hambaku telah memujiku. Wa idza qala malik yaumiddin majjadani 'abdi. Apabila seorang hamba berkata dalam salatnya malik yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab atau berkata majjadani 'abdi, hambaku telah memujiku dan menyanjungku pula. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika salat ada munajat, komunikasi antar hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, antara Allah dengan hambanya, ya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hamba ketika sedang salat, ya. Ya, ini makna al-ihsan. Hendaknya ini membantu dalam mencapai makna al-ihsan, yaitu kita meyakini bahwasanya ketika sedang beribadah kita sedang melihat Allah, ya, melihat kebesarannya, melihat keagungannya, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan lain sebagainya. Namun apabila tidak bisa, maka hendaknya kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah, ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika seorang istri, ya, hendak melayani suaminya, ya, hendak memasakkan masakan favoritnya, atau hendak membersihkan, membantu suaminya mencuci piring, membantu suaminya untuk untuk mencucikan baju, ya, itu harus diyakini bahwasanya Allah sedang melihatnya. Ya, begitu juga dengan seorang suami, ketika ia keluar untuk mencari nafkah, ketika ia keluar untuk memberikan hak-hak bagi keluarganya, maka ia keluar dari rumah diniatkan bahwasanya, ya, dia mencari nafkah itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lebih penting lagi ketika hendak, ya, beribadah yang ibadah mahdhah atau benar-benar ibadah pada Allah, yaitu ketika salat, zakat, puasa, haji, hendaknya yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, perkara ihsan di sini merupakan perkara yang penting. Ya. Perkara ihsan di sini merupakan perkara yang penting. Ini mana ketika perkara ihsan sudah ditancapkan di dalam hati seorang hamba,
ya, seorang yang muslim dan juga orang yang beriman, maka dia otomatis ya, dapat merasakan nikmatnya ikhlas. Ya, nikmatnya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmatnya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa? Ya ya, karena dengan kita yakini bahwasanya kita melihat Allah, dan dengan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita ketika kita beribadah, maka kita tidak peduli lagi dengan penilaian orang lain. Penilaian orang lain. Ya. Mau itu kita beribadah, ya dibilang mungkin dikatakan ya so alim atau bagaimana, ya waliyahzubillah, kita beribadah mungkin dikatakan tumben nih tobat gitu dan lain sebagainya, maka itu tidak berpengaruh lagi ke dalam kehidupan kita, karena yang kita kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridha Allah, dan yang kita kejar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan karena yang kita yakini juga yaitu bahwasanya Allah melihat kita, maka kita tidak berani untuk bermaksiat kepadanya, ya entah itu secara terang-terangan, ya, entah itu secara menyendiri, apalagi terang-terangan. Ya. Inilah dampaknya seseorang apabila sudah mencapai derajat ihsan. Apabila sudah mencapai derajat ihsan. Nah, lalu selanjutnya, ya, setelah orang tersebut menanyakan tentang ihsan, ya, setelah orang tersebut menanyakan tentang ihsan, ya, orang itu berkata lagi, kita kembali ke tulisannya, ya, orang itu berkata lagi dengan mengucapkan, ya, akhbirni anil anis sa'ah, ya, akhbirni anis sa'ah, ya, dalam lafaznya, lafaz bahasa Arabnya itu akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang kiamat. Ya, sebelum kita membahas tentang kiamat, otomatis setelah kita bahas 3 bab yang begitu penting, ya 3 bab yang begitu penting, yaitu tentang Islam, iman, dan juga ihsan, ya. Maka dengan adanya 3 hal ini, dan juga tentang yang dijelaskan yang akan datang, ya, dijelaskan tulisan-tulisan yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tulisan yang tersisa, ya, dengan adanya Islam, iman, dan juga ihsan, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, menunjukkan bahwasanya hadis ini begitu agung, ya, di mana di dalamnya membahas tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Dan bahkan, ya, kalau Al-Quran memiliki induk, yaitu surat Al-Fatihah, ya, dikatakan surat Al-Fatihah itu Ummul Quran, ya, induknya Al-Quran. Mengapa? Karena surat-surat setelah Al-Fatihah, ya, pembahasan surat setelah Al-Fatihah itu kembalinya lagi kepada Al-Fatihah. Ya. Surat-surat selain Al-Fatihah itu kembalinya lagi, ya, induknya lagi itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, kalau induk Al-Quran surat Al-Fatihah, maka hadis ini merupakan ummus sunnah atau ummul hadis, yaitu induknya dari hadis-hadis yang lain. Karena di dalamnya menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan, dan juga perkara-perkara yang lain. Ya, perkara-perkara yang lain. Nah, ya, hadis ini juga disebut dengan ummus sunnah atau ummul hadis. Hadis ini disebutkan dengan ummul sunnah atau ummul hadis. Ya. Induknya dari as-sunnah, yaitu bisa as-sunnah itu maknanya bisa hadis. Ya. Induk dari hadis ini mana di dalamnya membahas tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Baik, kita lanjutkan, ya, pembahasan dalam hadisnya. Yaitu orang itu berkata lagi, akhbirni anis sa'ah, yaitu beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Ya. Maksudnya adalah kapan ia
datangnya. Ya, kapan ia datangnya. Ya. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Rasulullah pun menjawab pertanyaan orang tersebut, ya, orang dengan jawaban orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya apa? Yaitu orang yang ditanya. Siapa orang yang ditanya di sini? Maksudnya adalah Rasulullah. Ya. Maksudnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu ya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Siapa yang bertanya di sini? Maksudnya adalah orang itu, ya, orang yang datang kepada Rasulullah yang menanyakan kapan datangnya hari kiamat. Ya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Itu artinya. Ya. Dapat kita pahami di sini bahwasanya Rasulullah SAW pun hamba, ya, juga seorang hamba. Ini mana tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ya, tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Dalam artian kapan datangnya hari kiamat, Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tidak mengetahuinya. Ya, lalu bagaimana dengan pada zaman sekarang yang banyak ya, dukun-dukun atau yang lain sebagainya yang mengaku-ngaku mengetahui masa depan ya, dan mengetahui kapan datangnya kiamat, meramal ini dan itu, ya, mencuri kabar dari langit. Ya. Ya, sejatinya seorang dukun atau seorang peramal atau seorang penyihir, ya, itu sejatinya ia bekerja sama dengan syaitan, ia bekerja sama dengan syaitan, ya, dan syaitan mencuri kabar dari langit, ya, kabarnya bisa benar, ya, dan juga bisa ia karang-karang. Mengapa? Karena pada saat ya, pada saat syaitan jin itu mencuri kabar dari langit, pada saat ya, seketika itu pula lah syaitan tersebut dilempar dengan bintang-bintang, ya, dilempar dengan bintang-bintang, ya. Seperti dalam sebuah hadis, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit dengan apa? Dengan masabih, dengan bintang-bintang maksudnya di sini. Ya. Dengan bintang-bintang dan bintang-bintang di langit tidak hanya untuk sebagai penghias saja, penghias langit saja, akan tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami juga menjadikan bintang-bintang tersebut untuk melempar para syaitan. Ya, melempar para syaitan. Ya, ketika hendak mencuri kabar dari langit. Ya, makanya ketika kita melihat bintang jatuh, ya, itu adalah syaitan yang sedang dilempar oleh bintang, ya, dilempar bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita yakini, ya, sebagian orang ya, menyebarkan bahwasanya apabila melihat bintang jatuh, ya, kita berdoa agar dikabulkan, melihat bintang jatuh diabadikan momennya, dan juga seraya berdoa agar urusan-urusannya dimudahkan. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya, sesuatu yang perlu diperbaiki. Mengapa? Karena sejatinya apabila ada bintang jatuh, sungguhnya bintang itu sedang dijatuhkan bersama bintang itu sedang dilempar untuk mengenai syaitan, yang hendak mencuri kabar dari langit. Ya. Maka dari itu, ya, terkadang ya, dukun itu terkadang bisa salah dan juga bisa benar.
bisa salah dan juga bisa benar. Ya. Akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Dan Rasulullah menjawab tidak mengetahuinya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Lalu dapat kita pahami di sini bahwasanya yang pertama tadi kita dapat pahami di sini banyak hal, akan tapi yang kita sebutkan ada dua. Yang pertama tadi bahwasanya Rasulullah seorang hamba dan tidak mengetahui hal yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, dan sungguhnya Rasulullah SAW tidak mengucapkan dengan hawa nafsu, akan tapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama bahwasanya Rasulullah seorang hamba dan juga Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Buktinya adalah bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah saja, Rasulullah yang merupakan orang terbaik, yang merupakan manusia terbaik di muka bumi ini, dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saja tidak mengetahui, yang orang yang paling mulia saja tidak mengetahui, apalagi kita umatnya, ya, tentu lebih tidak mengetahui lagi. Ya, dapat kita fahami bahwasanya Rasulullah itu seorang hamba dan bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Dan yang kedua, dengan jawaban Rasulullah yang mengatakan tidak mengetahui, yaitu pentingnya perkara mengucapkan la adri. Apa arti la adri? La adri artinya adalah tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Pentingnya mengucapkan tidak tahu. Terkadang kita ketika ditanya atau mungkin ditanya perkara dunia atau perkara dalam agama, ya, ada perasaan ingin menjawab, ya, ada perasaan untuk ingin menjawab, akan tapi dalam perasaan itu ada keraguan-raguan, atau mungkin kita tidak mengetahui secara mutlak hukumnya seperti apa dan lain sebagainya, atau ketika ditanya tentang ilmu-ilmu kedokteran, ya, dan lain sebagainya, maka jika tidak mengetahui maka katakan tidak tahu, seperti yang dilakukan oleh atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanyakan tentang kapan hari kiamat, maka kita jawab tidak tahu. Pentingnya mengucapkan tidak tahu. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya la adri nisful ilmi, bahwasanya perkataan tidak tahu itu merupakan setengah dari ilmu. Setengah dari ilmu. Pentingnya mengucapkan tidak tahu. Dalam sebuah majelis ta'lim, waktu itu kami pernah duduk, ya, di halaqah majelis ta'lim di Masjid Nabawi dengan Syekh Abdul Muhsin bin Abbad. Ya. Beliau merupakan seorang ulama yang paling senior di Madinah. Ulama yang paling senior, yang paling dituakan. Ya. Dan beliau telah mengajar puluhan tahun, ya, mengisi kajian puluhan tahun di Madinah dan juga di Universitas Islam Madinah. Akan tapi pada suatu perkara beliau ditanyakan dan beliau menjawab, ya tidak tahu, la adri, sudah sampai situ saja. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya padahal ilmu beliau sangatlah luas. Ya, ilmu beliau sangatlah luas, akan tapi beliau dengan itu menjawab tidak tahu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya ya perkara apabila tidak mengetahui suatu perkara maka kita katakan tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara dalam urusan dunia, ya tentu kita ingin mendapatkan jawaban dari yang ahlinya. Ketika menanyakan sesuatu, kita ingin mendapatkan jawaban dari yang ahlinya. Dalam perkara dunia, ya, kita kembalikan kepada ahlinya. Dalam perkara kedokteran, kita tanyakan kepada kedokteran. Dalam perkara konstruksi, kita tanyakan kepada yang ahlinya, dan lain sebagainya. Dalam perkara listrik, atau perkara elektro, dan lain sebagainya, kita tanyakan kepada ahlinya. Ya. Terlebih lagi dalam perkara agama yang dapat
memasukkan seorang ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Ini masalah pentingnya juga memilih yang ditanya. Memilih yang ditanya siapa, ya, bagaimana backgroundnya, apakah benar pertanyaan ini diajukan untuknya, ya. Misal bertanya masalah kesehatan, masalah kedokteran kepada seorang insinyur, misalnya. Tidak sinkron, tidak sinkron. Ini yang kedua, yaitu yang pertama tadi bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib, dan bahwasanya Rasulullah SAW mencontohkan untuk menjawab tidak tahu apabila tidak tahu. Ya. Namun bukan berarti ketika kita ditanya permasalahan yang orang lain tahu, namun kita tidak tahu, ya, maka kita jawab tidak tahu terlebih dahulu, namun setelah itu kita cari jawabannya. Ya, kita cari jawabannya. Ya, kalau perkara tentang hari kiamat, kapan datangnya, itu memang mutlak hal yang gaib. Kalau kita cari-cari kapan datangnya, tidak akan dapat kita tahu. Ya, berbeda dengan kalau semisal itu sudah ada ilmu dan sudah diturunkan dan sudah ada yang mengetahui banyak di muka bumi, maka ketika kita ditanyakan tidak tahu, ya bukan berarti kita tidak ingin mencarinya. Ya, bukan berarti kita tidak ingin mencarinya. Ya. Tetapi tetap kita cari. Ya, seperti ada pertanyaan yang kemarin, apakah salat asar itu dapat menghapuskan dosa-dosa? Ya, maka jawabannya ya, karena ada hadis yang telah diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya setelah Rasulullah SAW menjawab bahwasanya beliau tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat, tidak sampai berhenti di situ, orang itu berkata lagi dalam slide selanjutnya. Ya. Selanjutnya orang itu berkata lagi, ya, akhbirni an amaratiha. Ya, akhbirni, lafaz bahasa Arabnya akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku atau beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, tentang tanda-tandanya. Ya. Bahwasanya di dalam perkataan ini, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa kiamat itu memiliki tanda-tanda. Ya, hari kiamat tidak diketahui kapan datangnya, akan tetapi hari kiamat memiliki tanda-tanda kedatangannya. Ya, tanda-tanda kedatangannya. Dan Rasulullah SAW lalu menjawab, ya, antalidal amatu rabbataha. Ya, antalidal amatu rabbataha, tanda-tanda yang pertama. Ya, tanda-tanda yang pertama yaitu antalidal amatu rabbataha. Jika hamba perempuan telah melahirkan tuannya, ya, entah itu tuan putri, ya, atau yang lainnya, ya, mau itu laki-laki ataupun perempuan, ya, mau itu wanita ataupun pria. Maksudnya di sini apa? Jika hamba perempuan telah melahirkan tuannya, atau jika seorang, yaitu maksudnya adalah anak yang durhaka, anak yang durhaka, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Makin banyak anak yang durhaka merupakan tanda-tanda dekatnya waktu kiamat. Ya. Dekatnya waktu kiamat. Dan tanda-tanda kiamat yang disebutkan pertama oleh Rasulullah SAW, yaitu perkara berbakti kepada kedua orang tua atau larangan durhaka. Ya. Yaitu seorang perempuan, seorang ibu yang melahirkan tuan. Ya. Seorang budak, ya, seorang budak yang melahirkan tuan. Maksudnya di situ adalah anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Yang menjadikan ibunya sebagai budak dan yang memposisikan dia, yang sang anak memposisikan dirinya sebagai tuan
dan memposisikan dirinya dan memposisikan sebagai kita ulangi ya, yaitu seorang anak yang memposisikan dirinya sendiri sebagai tuan dan yang memposisikan ibunya sebagai budak. Waliyazbillah. Itu perkara durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan perkara yang berat. Ya. Perkara durhaka kepada kedua orang tua merupakan perkara yang berat. Yang dapat mendatangkan bencana, dapat mendatangkan dosa-dosa, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya untuk tidak durhaka dan disyariatkannya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Sukan dalam sebuah ayat agungnya, betapa agungnya berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai perkara ini disebutkan atau hak orang tua disebutkan setelah hak Allah. Hak orang tua disebutkan langsung setelah hak Allah. Dalam sebuah ayat dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya. Ini merupakan hak Allah. Lalu setelah disebutkan hak Allah, secara langsung disebutkan hak kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Atau berbaktilah kepada mereka. Berbaktilah kepada mereka. Lalu dijelaskan dalam surat Luqman atau dalam surah Al-Isra, Allah alam Nabi sendiri lupa. Bagaimana ayatnya? Wasallallahu alaihi ahsan hamal ummuhu wa ala wahni yusaluhu yashkuru walidi wa alaikal mathir wa in jahadaka na'am. Wasayna dalam surat Luqman, wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan kami wasiatkan, Allah Subhanahu wa taala langsung mewasiatkan kepada para manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Hamalathu ummuhu, yang tatkala ketika kedua orang tuanya mengandung dalam keadaan yang berat di atas yang berat. Wahnan ala wahnin, susah di atas susah, dalam artian tingkat kesusahan yang paling tinggi. Salah satu tingkat kesusahan yang paling tinggi begitu, yaitu mengandung seorang anak. Wahnan ala wahnin. Tidak hanya mengandung saja. Wa fisaluhu fi amain, dan juga menyapihnya atau menyusuinya sampai ia umur 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Jelaskan, hendaknya engkau bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah, dalam artian kepada Allah lah kalian akan kembali. Bisa dilihat di sini disebutkan bahwasanya bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Menunjukkan betapa agungnya berbakti kepada kedua orang tua dalam agama Islam. Wa in jahadaka, disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Namun apabila orang tua itu wajib ditaati. Mau itu perkara mubah, perkara yang boleh, mau terlebih lagi perkara yang disyariatkan, wajib ditaati. Namun terkadang timbul pertanyaan, lalu bagaimana ketika orang tua menyuruh kita atau meminta kita untuk mensekutukan Allah, meminta kita untuk jangan salat, meminta kita untuk jangan membayar zakat, melarang kita untuk berpuasa.
Lalu bagaimana sikap kita? Disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Apabila kedua orang tua tersebut ingin melarangmu ya, dan menyuruhmu untuk mensekutukan Allah, fala tuti'huma, maka jangan taati mereka. Akan tapi apakah kita memusuhi mereka? Apakah kita mencaci mereka? Apakah kita mencemooh mereka? Apakah kita menghinakan mereka? Tidak. Dalam ayat selanjutnya, dalam ayat selanjutnya, dalam ayat selanjutnya, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Akan tapi jangan lupa untuk menemani mereka dan membersamai mereka dengan kebersamaan yang baik. Memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Tetap kita perlakukan yang baik. Ya. Ya, terkadang ada sebagian orang tua ya, yang kurang mungkin dalam mencontohkan beribadah kepada anaknya, lalu anaknya mencontoh dia, ya. Ini merupakan menunjukkan bahwasanya orang tua juga merupakan qudwah, ya qudwah. Dan bisa kita pahami dari ayat tersebut bahwasanya pentingnya juga untuk orang tua, suami dan istri, ayah dan ibunya untuk belajar agama juga. Untuk belajar agama juga. Ya. Karena yang pertama untuk sebagai contoh kepada anaknya, dan juga yang kedua untuk dapat menasihati anaknya dengan nasihat secara rohani. Ya, dalam artian secara keagamaan. Ya, secara keagamaan. Karena nasihat yang paling penting, ya, seorang anak itu merupakan, yang pertama seorang anak itu merupakan aset akhirat. Ya, aset untuk akhirat kelak. Apabila seorang anak berbuat saleh, apabila seorang anak mendoakan kita, maka itu pahalanya sampai ke kita. Ya. Maka dari itu pentingnya belajar agama agar anak dapat mencontoh. Ya. Dan tidak hanya belajar saja, tapi juga dipraktekkan. Nah, itu tadi perkara berbakti kepada kedua orang tua. Pentingnya perkara berbakti kepada kedua orang tua. Yaitu antalidal, dan Rasulullah SAW menjawab karena salah satu tanda-tanda datangnya kiamat yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Waliyahzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Nah, lalu selanjutnya disebutkan ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua yaitu antara idul amatu rabbataha wa antara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda yang kedua, tanda-tanda yang datangnya hari kiamat, yaitu engkau melihat orang-orang tidak beralas kaki, tidak berbaju, ya. Orang-orang yang miskin dan penggembala kambing. Akan tapi dengan keadaan mereka tersebut, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya, berlomba-lomba dalam mendirikan atau meninggikan bangunan. Ya, meninggikan bangunan. Ya, itu maksudnya di sini adalah ya orang yang banyak yang meminta-minta, ya, dan juga penggembala kambing, orang yang tidak berbaju terlihat auratnya, tidak beralas kaki. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, meninggikan bangunan. Ada dua tandanya, dan ini merupakan tanda-tanda kiamat. Dan seperti yang telah kita ketahui, tanda-tanda kiamat ada dua, tanda kiamat yang besar, dan tanda kiamat yang kecil. Dan ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini merupakan tanda kiamat yang kecil, yang kecil. Ada banyak tanda-tanda kiamat, ya. Ada banyak tanda-tanda kiamat. Kiamat yang kecil begitu banyak tanda-tandanya, ya. Kalau kiamat yang kecil
itu terbagi menjadi dua atau tiga, terbagi menjadi dua kalau tidak salah, ya. Terbagi menjadi tiga. Kiamat kecil terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tanda-tandanya sudah terjadi dan sudah usai. Ya, tanda-tandanya sudah terjadi dan sudah usai. Ya. Contohnya adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah usai, yang sudah selesai, yaitu diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diutusnya Nabi Muhammad merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Lalu yang kedua, bagian yang kedua, yaitu tandanya sudah muncul dan sampai sekarang pun masih ada. Sampai sekarang pun masih ada. Ya, contohnya tadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pada zaman ini masih ada dan begitu banyak. Dan bahkan dalam sebuah ada salah seorang jemaah kami di sini, ya, di Pekanbaru, yang menceritakan atau apa istilahnya mengadukan perihal perlakuan anak-anaknya kepadanya. Beliau berkata, ya Ustaz, ana bingung. Ya, saya bingung. Saya lagi bingung. Kenapa, Pak? Ya, saya tanya seperti itu. Saya memiliki dua anak. Dia bilang, saya memiliki dua anak. Dan dua anak tersebut, ya, yang satu tinggal di Australia. Yang satunya lagi tinggal di Amerika. Lalu saya katakan, Masya Allah. Ya, lalu masalahnya di mana, Pak? Ya. Lalu dia berkata, dan Bapak ini tinggal di Pekanbaru. Ya, rumahnya persis berseberangan dengan anak. Ya. Lalu beliau melanjutkan ceritanya. Permasalahannya adalah mereka berdua tidak pernah mengunjungi saya dan jarang. Bahkan di waktu-waktu hari raya pun mereka tidak pulang. Di waktu hari raya pun mereka tidak pulang. Bahkan saya sering menelponnya, terkadang telepon saya diangkat dan terkadang juga tidak. Dan selalu saya duluan yang menelpon, tidak pernah mereka. Dan juga ketika ditelepon sering ia mengatakan ia lagi sibuk. Ya, hidup saya terasa hampa, Ustaz. Ia berkata seperti itu. Ia berkata seperti itu. Lalu bagaimana yang harus saya lakukan? Ya. Ini menunjukkan waktu itu dikatakan, Anda bilang saja, ya, coba untuk dakwahkan atau ajak pulang dulu. Tidak mau, Ustaz. Katanya seperti itu. Kalau begitu doakan. Ya, salah satunya senjata seorang mukmin, senjata terakhir seorang mukmin, yaitu dengan berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Padahal seorang kedua anak tersebut, ya, di Australia dan di Amerika, sudah tidak usah ditanyakan lagi perihal materi, perihal harta. Begitu banyak harta mereka. Ya, begitu banyak hartanya itu otomatis sudah ada, ya, tinggal di Amerika, di Aussie tinggal. Akan tapi orang tuanya atau bapak tersebut masih terasa hampa karena perilaku dari kedua anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya anak itu merupakan aset untuk akhirat dan bukan aset dunia. Karena aset dunia tidak akan menjamin kebahagiaan pun di dunia juga di akhirat. Akan tapi kalau kita jadikan anak itu aset akhirat, maka ia dapat membahagiakan di dunia
terlebih lagi di akhirat. Pentingnya mindset dalam mendidik anak. Jadikan anak tersebut aset atau investasi akhirat, bukan dunia. Karena kalau hanya dunia saja dan tidak ada aspek-aspek agama yang kita masukkan di dalamnya, bukan berarti tidak boleh dunia sama sekali. Kejar dunia, kejar dengan sekedarnya. Akan tapi lebih penting kita jadikan investasi anak itu sebagai investasi akhirat. Nah, seperti itu. Dan juga sampai di mana? Ya, tanda-tanda kiamat kecil. Ya, tanda-tanda kiamat kecil itu ada 3. Yang tadi pertama disebutkan, yang kedua disebutkan, dan yang kedua disebutkan tadi yang sudah terjadi dan ada sampai sekarang. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil yaitu yang belum terjadi. Ya, yang belum terjadi. Lalu selanjutnya, kalau kiamat besar, kiamat kubro sudah datang, maka pada saat itu taubat seorang hamba tidak akan diterima. Maka dari itu pentingnya senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu minta ampun, beristighfar, merenungi amalan-amalan yang telah kita perbuat dan lain sebagainya. Ya, kiamat kubro tidak ada pembagian. Hanya ada tanda-tandanya yang dijelaskan oleh para ulama, ada sekitar 10. Satunya mungkin matahari terbit dari arah yang berlawanan, lalu turunnya Isa, lalu apalagi turunnya Dajjal dan lain sebagainya. Ada 10 tanda-tanda yang dijelaskan oleh para ulama. Itulah tadi pembagian kiamat. Lalu kita lanjutkan hadisnya. Yatatawaluna fil bunyan. Tsumma intalaqa. Kemudian ia pergi. Tsumma intalaqa falabithtu maliyan. Dan aku tetap duduk bersama Rasulullah, menetap dalam tempatku, tidak kemana-mana. Dalam artian aku di sini siapa? Maksudnya adalah Umar bin Khattab. Karena hadis ini diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam artian Umar tetap setelah orang itu pergi, Umar tetap diam di tempatnya sampai Rasulullah SAW berkata kepadaku, berkata kepada Umar bin Khattab, "Tsumma intalaqa falabithtu maliyan tsumma qala li, ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Yang bertanya tentang rukun Islam, yang bertanya tentang iman, yang bertanya tentang apa itu ihsan, yang bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, yang bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Siapa itu wahai Umar? Maka qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, kalimat Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, boleh diucapkan dengan syarat Rasulullah masih hidup. Dalam artian Allah dan Rasulnya mengetahui. Allah dan Rasulnya mengetahui dalam boleh disebutkan apabila Rasul hadir di tengah-tengah kita. Ini merupakan syarat. Apabila ingin mengucapkan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, maka syaratnya adalah Rasulullah SAW harus hadir di tengah kita. Dalam artian Rasulullah masih hidup. Akan tapi Rasulullah SAW sudah wafat. Wafat. Maka yang kita boleh ucapkan yaitu Allahu a'lam saja. Allahu a'lam saja. Naam. Allah yang lebih mengetahui. Lalu dijelaskan Rasulullah SAW berkata, bersabda, qala innahu Jibrilun ataakum
yu'allimukum amra dinikum. Yaitu orang tersebut merupakan malaikat Jibril yang dia datang untuk mengajarkan kepadamu, mengajarkan apa? Mengajarkan agama. Ya, mengajarkan agama. Nah, mungkin alhamdulillah telah selesai ya, pembahasan hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, ternyata orang tersebut yang merupakan Jibril, ya, malaikat Jibril, malaikat yang paling agung, ya, malaikat penyampai wahyu kepada Rasulullah SAW yang menyamar sebagai laki-laki, yang menyamar sebagai laki-laki. Dan telah sempurna atau telah selesai pembahasan kita pada hadis yang kedua ini, yaitu pembahasan tentang, dan hadis yang kedua ini juga dinamakan Ummul Qur'an, Ummus Sunnah atau Ummul Hadis, yaitu induknya hadis dan induknya sunnah. Dan juga dijelaskan tadi Islam, ya, atau pada pertemuan yang lalu apa itu Islam, apa saja rukun-rukunnya, apa itu iman, dan apa saja rukun-rukunnya, perbedaan antara Islam dan iman, apa itu ihsan, ya, bagaimana engkau melihat Allah, bagaimana engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, dan kalau engkau tidak bisa maka yakinilah bahwasanya Allah pasti melihatmu, menghadirkan muraqabah. Ya, menghadirkan muraqabah. Dan bagaimana kapan datangnya kiamat, ya, tidak ada yang mengetahui. Dan juga tadi dibahas tanda-tanda kiamat kecil, ya, tanda-tanda kiamat kecil, dan juga yang hadis yang menjelaskan bahwasanya orang tersebut yaitu Jibril alaihissalam. Nah, mungkin kita cukup sampai sini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan kepada hadis yang ketiga. Adapun ada yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Naam.